Gugatan pra-peradilan mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim resmi ditolak oleh Hakim Tunggal I Ketut Darpawan pada hari Senin. Sementara Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Anang Supriyatna menyatakan putusan ini memperkuat proses hukum dan penahanan Nadiem yang dilakukan oleh Kejagung sah secara hukum. 1. Menolak permohonan pra-peradilan pemohon. 2. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah nihil. Sidang pra-peradilan mantan Mendikbudristek Nadiem Anwar Makarim sudah final. Senin 13 Oktober, Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, I Ketut Darpawan, memutus menolak pra-peradilan yang diajukan Nadiem, yang artinya status tersangka Nadiem tetap sah. Dalam konteks pemberantasan korupsi yang merupakan tindak pidana yang sangat serius, menurut Hakim dapat diterima sehingga penahanan terhadap pemohon adalah sah menurut hukum. 1. Menolak permohonan pra-peradilan pemohon. 2. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah nihil. Hakim juga mengatakan penyidikan dan penahanan yang dilakukan Kejaksaan Agung terhadap Nadiem sudah sesuai dengan prosedur. Menanggapi putusan PN Jaksel, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Anang Supriyatna mengatakan pihaknya menghormati putusan tersebut. Ia juga mengatakan kalau putusan tersebut menegaskan bahwa penetapan tersangka dan penahanan Nadiem sah secara hukum. Dan Kejagung tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah dalam proses penyidikannya. Kami menghormati putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di mana telah memproses permohonan pra-peradilan dari penasihat hukum dan terdakwa tersangka Nadiem Makarim. Terkait dengan adanya putusan pra-peradilan ini, maka penetapan tersangka dan penahanan terhadap PNM ini telah sah menurut hukum, dan kita tetap, tim penyidik tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah, presumption of innocence dalam proses penyidikannya. Sebelumnya pada Jumat 10 Oktober, Kejagung menerima pengembalian uang dari sejumlah vendor terkait kasus dugaan korupsi dalam pengadaan Chromebook. Meski total nilai uang yang dikembalikan belum dibeberkan, namun pengembalian uang itu membuktikan bahwa ada praktik melanggar hukum dalam pengadaan Chromebook. Sebelumnya dalam sidang pra-peradilan lanjutan pada Rabu lalu, saksi ahli yang dihadirkan jaksa, yakni Suparji Ahmad, menekankan penetapan tersangka harus memenuhi 2 alat bukti. Ketika seseorang si A ditetapkan menjadi tersangka dan sebelumnya si A sudah pernah diperiksa, berarti telah terpenuhi unsur pemeriksaan sebagai calon tersangka tadi itu. Nah, pada sisi yang lain tentunya harus diperhatikan juga misalnya administrasi yang terkait apakah surat perintah tuntutan penyidikan dan administrasi yang lain. Tetapi yang paling urgen bahwa untuk bisa menetapkan tersangka tadi itu harus didukung minimal 2 alat bukti yang memiliki kualifikasi kuantitas dan relevansi tadi. Sementara itu, jika mengacu pada beberapa pernyataan pengamat dan ahli hukum, mengatakan bahwa penetapan tersangka Nadiem Makarim oleh Kejagung sudah memenuhi 2 alat bukti dalam tindak pidana korupsi, yakni unsur merugikan negara dan unsur mens rea atau niat jahat yang sudah terbukti sejak Nadiem dan timnya membuat grup WhatsApp Mas Menteri Kortim. Ya, jadi syaratnya kalau sudah ada 2 alat bukti, maka dianggap penetapan tersangka, penahanan, penyitaan dianggap sudah sah. Saya kasih contoh, kalau ini terkait dengan tindak pidana korupsi yang mengacu kepada pasal 2, di situ ada terkait dengan adanya perbuatan melawan hukum, memperkaya diri sendiri atau orang lain yang mengakibatkan unsur kerugian negara. Lalu dikatakan menguntungkan orang lain dan negara dirugikan, harus ada rencana yang cukup bisa membuktikan sebelumnya kalau dia mempunyai rencana untuk menguntungkan orang lain secara melawan hukum. Nah, itulah mens rea-nya. Dan hingga saat ini, penyidik telah memeriksa sekitar 60 orang saksi terkait kasus tersebut. Dan berkas perkara Nadiem akan segera dilimpahkan ke Kejaksaan untuk ditindaklanjuti ke tahap persidangan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.